pembelaku, segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam GKK Menyapa. Berterima kasih dan bersyukur untuk semua kasih karunia Tuhan, baik kekuatan, kesehatan, campur tangan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita memulai aktivitas dan melakukan semua pekerjaan, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Jemaat Gereja Kustapang dimanapun Bapak Ibu berada, melalui satu kebenaran firman Tuhan, dan terlebih dulu kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah, pertolongan, campur tangan Tuhan. Kami berada di akhir bulan Februari, memasuki bulan yang baru, di mana saudara kami akan juga melakukan ibadah mereka, dan kami rindu supaya firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami renungkan menjadi satu dasar di dalam hidup kami untuk terus berdoa, berharap, dan percaya kepada kuasa Tuhan yang mengubahkan dunia ini. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berkat-Mu turun bagi kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan kita terambil dari Kisah Rasul pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, tapi izinkan saya membaca beberapa ayat dari Kisah Para Rasul ini. Kisah Para Rasul pasal 10, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan berkata dengan takut. Ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Saudara, satu kisah yang begitu indah di dalam perjalanan pengembangan pekerjaan Tuhan melalui Kisah Para Rasul. Cornelius bukan bangsa Yahudi, tapi seorang perwira dari bangsa Itali. Kalau kita lihat bahwa ini satu perbedaan, saudara. Tuhan memanggil Pentakosta memang kepada semua orang, tetapi perjalanan pekabaran Injil terus bekerja dan dimulai. Dan Cornelius adalah satu-satunya orang di luar Yahudi, yaitu perwira yang ada di Kaisaria, akhirnya percaya dan menerima Tuhan berserta seluruh keluarganya. Saudara, kisah ini sangat menarik. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya adalah satu kisah yang berhubungan dengan Petrus. Bagaimana Petrus sedang berdoa dan dia melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui doanya itu dan penglihatan yang Tuhan berikan pada waktu yang bersamaan. Saudara, kita lihat bahwa kuasa doa luar biasa. Cornelius tercatat adalah seorang yang berdoa kepada Yahweh, kepada Allah Israel, walaupun dia bukan orang Yahudi. Dia memberi sedekah, dia membantu umat Yahudi, dia terus berharap, percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat sisi-sisi ini, kita melihat bahwa apa yang dilakukan Cornelius tidak sia-sia. Sehingga pada waktu itu
Tuhan melalui seorang malaikat menyuruh kepada Kornelius dan berkata bahwa doamu, sedekahmu, ketekunan usahamu untuk mencari Tuhan didengar dan sampai ke tempat maha tinggi. Saudara, kita lihat bahwa ketekunan doa diajarkan oleh Tuhan. Kita diminta untuk terus bersungguh-sungguh berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Tuhan selalu mengingat, menjawab doa orang percaya. Itu janji Tuhan. Saudara, pada waktu itu ketika doa dinaikkan dan sedekah dilakukan dan Kornelius melakukan dengan iman, Tuhan bekerja. Di bagian yang lain kita lihat Petrus mendapat penglihatan. Dia suruh makan binatang yang haram atau tidak tahir. Dilarang menurut ketentuan Taurat. Tapi dikatakan sembelihlah itu, sembelih dan makanlah. 3 kali penglihatan itu terjadi. Petrus bingung, tapi apa maksud penglihatan itu? Dia terus bertanya-tanya apa maksudnya. Tidak lama kemudian 3 orang utusan Kornelius sampai di rumah Petrus. Dan akhirnya Petrus diundang untuk datang ke rumah Kornelius. Apa yang terjadi saudara? Terjadi keselamatan, terjadi pemberitaan Injil, dan Kornelius keluarganya percaya kepada Tuhan dan akhirnya dibaptis. Interkoneksi doa saudara, di mana Tuhan yang merancang dan Tuhan mengerti setiap jalan-jalan kehidupan. Kornelius diselamatkan, Petrus dipakai untuk memberitakan Injil, dan akhirnya Kornelius percaya. Saudara, tentunya di hari-hari depan kita melihat bahwa mungkin saudara kita yang boleh dibilang saudara sepupu melakukan doa, puasa, dan lain sebagainya. Tentunya mereka berusaha untuk mencari Tuhan yang benar, mencari Allah yang benar. Saudara, Allah tidak pilih kasih. Dan saat-saat ini Allah bekerja melalui penglihatan, melalui mimpi, melalui banyak hal Tuhan bekerja. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang-orang percaya, kita juga mempunyai satu kesiapan hati untuk berani dan mau memberitakan firman-Nya kepada orang-orang yang belum percaya atau mungkin orang yang sedang mencari Tuhan. Ini satu kesempatan yang indah. Saatnya kita berdoa untuk bangsa kita. Berdoa untuk saudara kita yang masih dalam kegelapan. Berdoa untuk orang-orang yang masih belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Dan waktunya juga kita untuk mengambil waktu juga berdoa dan mendoakan mereka supaya mereka juga beroleh jalan. Mungkin itu juga saudara kita, mungkin itu juga orang tua kita, mungkin juga teman-teman, saudara kekasih kita. Waktunya saudara untuk kita mendoakan mereka. Kisah Kornelius bisa terulang lagi di dalam perjalanan pekabaran Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Mari dengan iman, dengan yakin bahwa gelombang pertobatan, gelombang pemberitaan Injil sedang datang, sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dan waktunya kita untuk peka dan siap dan ambil bagian di dalam pelayanannya. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang merancang semua strategi keselamatan dunia. Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kami yang masih dalam kegelapan, sedang mencari Tuhan, biarlah Engkau menunjukkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, Engkau melakukan, Engkau bekerja, Engkau menolong, supaya keselamatan itu terjadi juga di antara bangsa-bangsa dan diketahui begitu banyak orang.
Kami berdoa, yang mendoakan bangsa kami, Tuhan terangilah, supaya bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang ajaib. Mungkin di antara saudara kami yang belum percaya, yang belum yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Inilah satu kesempatan kami untuk mendoakan mereka, yang mengambil bagian untuk mendoakan mereka, supaya mereka juga menerima dan percaya kepada Tuhan. Kiranya peristiwa Kornelius ini juga menjadi satu peristiwa yang berulang pada waktu Roh Kudus dicurahkan dan juga sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpuji nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati setiap hidup dan pelayanan karya Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan beserta kita. Kau yang membuka pintu, tak ada